Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup sehari-hari kita mengenal ada dua ekstrem. Ekstrem pertama ialah orang-orang yang mengetahui aturan, memahami hukum, dan menjalankannya secara tertib, disiplin, dan mungkin cenderung kaku. Itulah orang-orang yang bisa disebut sebagai kaum konservatif. Ketika ada pembaharuan, mereka cenderung menolak pembaharuan itu karena merasa aturan atau hukum yang lama sudah sangat baik dan tidak perlu dikutak-atik lagi. Sementara itu, ada ekstrem yang kedua, yakni orang-orang yang mengetahui dan memahami hukum, tetapi menjalankannya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi zaman. Itulah orang-orang yang disebut kaum progresif. Mereka menggunakan hukum atau aturan yang lama sebagai dasar untuk pembaruan cara hidup dan ketertiban serta kedisiplinan yang baru. Dari dua ekstrem ini pada dasarnya sama-sama baik. Hanya saja jika segala sesuatu dilakukan dengan berlebihan bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Menjadi ekstrem artinya kita cenderung menganggap apa yang dihidupi itulah yang paling baik dan tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin kita pernah menjumpai orang-orang macam itu yang taat atau kaku pada aturan atau malah cuek sama sekali. Saya pribadi pun pernah menjumpai orang-orang yang demikian tipikalnya. Akan tetapi bertemu dengan orang-orang tersebut justru membuat saya pribadi melihat ke dalam diri saya sendiri. Dalam bacaan Injil esok hari yang akan kita dengar, kita akan melihat juga bagaimana orang-orang yang termasuk dalam golongan kaum konservatif merasa terganggu karena sosok yang datang dan membawa banyak kebaharuan yang tidak biasa. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai sosok yang membawa kemajuan, Yesus tampil membawa cara yang baru untuk menyeimbangkan hukum yang konservatif dengan cara yang progresif. Itulah cara hidup yang baru yang bisa disebut moderat. Ia tidak mengubah-ubah hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya sebagai sebuah cara hidup yang menuntun pada kebijaksanaan. Bukan lagi sederet hukum yang mengarahkan pada aktivisme yang kaku. Saudara-saudari yang berkasih, mari kita berkaca. Apakah kita seringkali melihat aturan atau norma sebagai sesuatu yang mengekang atau membebani? Atau kita melihat itu sebagai kesempatan untuk menimba kebijaksanaan di dalamnya? Kita juga bisa belajar pada Nikodemus, sosok Farisi yang dengan penuh kesadaran memahami bahwa sejatinya sesuatu yang benar harus dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan sungguh terarah pada kebijaksanaan yang sejati. Semoga pantang dan puasa yang kita lakukan pada masa pertobatan ini sungguh menjadikan kita orang-orang beriman Katolik yang semakin moderat, bukan ekstrem konservatif atau malah terlalu progresif. Karena sekali lagi, segala hal yang dilakukan dalam porsi yang benar akan berujung pada kebaikan. Tuhan memberkati.